Pernahkah kalian merasa begitu murung, stres, resah, dan merasakan sederet emosi negatif lainnya? Atau mungkin kalian sedang merasakannya saat ini? Jika iya, inilah saat yang tepat untuk berkenalan dengan Stoikisme. Sebagai sebuah pola pikir, Stoikisme populer selama ratusan tahun dan merupakan aliran filsafat yang paling banyak diterima. Sebab banyak orang yang menganggap bahwa filosofi kehidupan ini sangat berguna dalam keseharian kita, karena mengajarkan untuk tetap tenang manakala menghadapi situasi sulit yang tak terduga. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe dan like channel ini. Apa itu Stoikisme? Stoikisme adalah aliran filsafat yang membantu kita mengontrol emosi negatif dan mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki sekarang, serta mengajari kita tentang menerima keadaan yang tidak bisa kita ubah, mengubah apa yang bisa kita ubah, dan juga mengajarkan kebijaksanaan untuk tahu perbedaan antara keduanya. Intinya, kita sebagai manusia dilatih untuk dapat merespon segala sesuatunya secara rasional. Dalam Stoikisme, ada yang namanya dikotomi kendali, di mana dalam pengertiannya, hidup manusia didefinisikan ke dalam dua dimensi, yang disebut dengan dimensi internal dan dimensi eksternal. Seorang stoik hanya akan menjalankan segala sesuatu yang berada dalam kendali penuh dirinya, dan tidak akan bereaksi pada hal-hal yang tidak mampu mereka kendalikan, seperti respon orang lain, tanggapan orang lain, dan apa yang orang lain pikirkan. Berasal dari Yunani kuno sekitar 301 sebelum Masehi, aliran ini pertama kali dicetuskan oleh filsuf dari Citium bernama Zeno, yang kemudian dikembangkan oleh filsuf ternama lainnya seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Sampai dengan abad ini, pemikiran mengenai Stoikisme masih terus berkembang dan tetap relate dengan kondisi manusia modern zaman sekarang. Stoikisme mengajarkan kita tentang mengendalikan apa yang ada dalam kendali kita, yakni pikiran dan tindakan kita sendiri, mengharapkan yang terbaik, tapi juga mempersiapkan skenario terburuk, melatih diri menciptakan detachment yang sehat terhadap hal-hal di sekitar, memahami bahwa di hidup ini tidak ada yang permanen. Apa yang kita miliki bisa saja rusak atau hilang, tak terkecuali orang tercinta, kekuasaan, reputasi, dan menghargai apa yang ada di sekitar dengan tidak menyia-nyiakannya. Lalu, bagaimana Stoikisme membicarakan tentang kebahagiaan? Di dunia ini, tidak ada orang yang tidak ingin bahagia. Pasti semua orang ingin merasakan kebahagiaan terus-menerus dalam hidupnya. Namun, kebahagiaan tidak akan datang dengan sendirinya dan tidak bisa dikendalikan. Maka dari itu, kita harus bisa menciptakan cara agar dapat bahagia. Kini, banyak orang yang lebih fokus ke hal yang tidak bisa mereka kendalikan daripada hal yang bisa dikendalikan. Hal tersebut sulit untuk memunculkan kebahagiaan, karena kunci untuk memiliki hidup bahagia adalah memusatkan diri pada hal-hal yang bisa dikendalikan dan bukan sebaliknya. Bagi Stoikisme, semua hal dalam hidup bersifat netral, tidak ada yang baik dan tidak ada yang buruk. Hal-hal yang menjadikan baik atau buruknya suatu hal adalah interpretasi kita terhadap hal tersebut. Para filsuf Stoik menganggap bahwa kebahagiaan itu tidak seharusnya dikejar, dan diharuskan lebih fokus untuk mengurangi emosi negatif yang dimiliki, sehingga dapat lebih mampu untuk mengendalikan perilaku dalam menghadapi emosi tersebut. Menurut konsep Stoikisme, untuk menuju hidup bahagia didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu memiliki kemampuan untuk melihat diri sendiri dan manusia lain secara objektif, mencegah diri sendiri agar tidak dikendalikan oleh rasa ingin bahagia atau takut terhadap rasa sakit dan penderitaan, serta membuat perbedaan antara kekuatan yang ada dan tidak ada. Dapat dipelajari dari konsep ini bahwa kita tidak bisa mengendalikan apapun yang terjadi dari luar diri, dan kita sebaiknya fokus untuk mengendalikan yang bisa kita kendalikan. Lantas, apakah kalian ingin menjalani hidup dengan cara stoik?
believing that while the injustices of the past couldn't be changed, his people could confront them in the present and seek to build a better, more just future. Stoicism was an active school of philosophy for several centuries in Greece and Rome. As a formal institution, it faded away, but its influence has continued to this day. Christian theologians such as Thomas Aquinas have admired and adopted its focus on the virtues, and